Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang User Centered Design, yaitu UCD. Yang pertama yaitu prinsip desain. UCD adalah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Saat ini UCD telah didukung sebagai teknik, metode, tool, produser, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Pengguna tidak hanya memberi komentar tentang ide perancangan, mereka harus secara intensif komentar tentang ide perancangan, termasuk bagaimana implementasi sistem yang baru akan mempengaruhi pekerjaannya. Pengguna juga dilibatkan dalam pengujian awal, evaluasi serta perancangan serta interaktif. Ada 4 langkah kunci pengembangan, yaitu plan for system, yang kedua manajemen, yang ketiga implement, yang keempat desain. 4 langkah kunci pengembangan menurut Eisen tahun 1992. SSM atau Source System Methodology berfokus pada perancangan. Penekanan SSM tidak pada pencarian solusi untuk suatu masalah, tetapi pada pemahaman situasi di mana masalah yang dirasakan dianggap bukan merupakan esensi atau akar masalah sebenarnya. Yang kedua ada OSTA, Open System Task Analysis, berfokus pada langkah awal perancangan. Yang ketiga ada Multiview, metodologi yang lengkap mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Yang keempat ada Star Life Cycle, berfokus pada perancangan. Ada juga konsep UCD, berpusat pada user. Yang pertama berpusat pada user, yang kedua tujuan, sifat-sifat, konteks, dan lingkungan produk, semua berdasarkan pada pengalaman user. Yang ketiga selanjutnya ditetapkan model pekerjaan pengguna yang akan didukung sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny. Oke, saya akan menjelaskan mengenai prinsip user context design living cycle. Yang pertama, user requirement adalah perencanaan yang harus mempunyai hubungan langsung dengan pengguna. Tujuan utama untuk memahami kondisi aktivitas utama mencakup pengambilan data. Yang kedua, prototyping atau integratif perencanaan secara paralel. Yang ketiga, usability assurance, yaitu mengukur penggunaan produk secara empiris. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, umpan balik yang berasal dari pengguna. Yang keempat, spiral model interaktif, definisikan, dirancang, diuji. Lalu user dari user context design, penggunanya orang yang akan menggunakan sistem. Selanjutnya stakeholder, orang yang terpengaruh oleh sistem atau yang dapat mempengaruhi proses pengembangan seperti staf, pemasaran, dan pembelian. Lalu usability engineer, orang yang mempunyai latar belakang dalam psikologi dan dapat membantu dalam menetapkan paduan perencanaan, menentukan konteks penggunaan, dan melaksanakan wawancara kebutuhan pengguna dan sisi penguji. Selanjutnya technical staff dan software developer, orang yang merincikan spesifikasi, fungsionalitas sistem, dan mengembangkan user case model dan proxy antarmuka. Lalu penggunaan tidak langsung, orang yang menggunakan sistem untuk penggunaan lainnya seperti sistem administrator, installer, dan demonstrator. End user, orang yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu aturan dalam user context design. Di sini ada sampai 10. Yang pertama perspektif, yang kedua instalasi, yang ketiga pemenuhan,
yang keempat instruksi, yang kelima kontrol, yang keenam keterkaitan, yang ketujuh umpan balik, yang kedelapan scope assistance, yang kesepuluh usability. Lalu ada 5 sifat yang harus diubah. Yang pertama, selalu proses pengembangan penekanan dan fokus hanya ditujukan pada mesin atau sistem. Yang kedua, dengan penetrasi teknologi di pasar pelangganan, maka audiens terbesar telah berubah dan terus berubah secara drastis. Yang ketiga, perencanaan sistem dan usaha adalah sulit, tidak dapat diprediksi dan perlu usaha keras. Yang keempat, organisasi menggunakan tim dan pendekatan yang sangat khusus dalam menghasilkan dan mengembangkan sistem, namun gagal untuk mengintegrasikannya satu dengan satu lainnya. Yang kelima, saat ini penekanan dan kebutuhan adalah pada aspek perencanaan, sementara banyak perencanaan memposisikan pikiran dan keterampilannya hanya untuk implementasi teknis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang pertama, kualitas perancangan, interaksi manusia dan komputer, serta workstation. Yang kedua, tugas, kualitas dan isi tugas pengguna. Contoh, apakah operator bertanggung jawab melakukan konfigurasi sistem seperti kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan khususnya motivasi. Yang ketiga, kinerja tugas yang efektif khususnya dalam hal transparansi aplikasi ke pengguna. Yang keempat, sistem, dibutuhkan kinerja sistem baru terhadap tujuan finansial. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi yang efektif di antara pengguna dan pihak ketiga yang relevan. Solusi perancangan dengan menggunakan pengetahuan yang ada, standar, contoh, petunjuk sistem lain dan lain-lain untuk mengembangkan suatu proposal solusi perancangan. Yang kedua, membuat solusi perancangan lebih konkret dengan menggunakan simulasi, prototipe, dan lain-lain. Yang ketiga, memperlihatkan prototipe ke pengguna dan mengamatinya saat melakukan tugas yang spesifik dengan atau tanpa bantuan evaluator. Yang keempat, menggunakan umpan balik untuk memperbaiki rancangan. Yang kelima, mengulang proses sampai tujuan perancangan terpenuhi. Yang selanjutnya, prinsip untuk membangun antarmuka. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami, menghindari penggunaan jargon dengan menampilkan teknospek seperti gambar. Yang kedua, konsisten, berusaha untuk konsisten pada urutan aksi, perintah, layan, dan daftar kata-kata penting. Yang ketiga, feedback, umpan balik, sediakan umpan balik yang informatif. Selanjutnya, prinsip untuk membangun antarmuka. Yang keempat, permudah, minimalkan beban ingatan user, mendeskripsikan format input yang diperlukan seperti contoh dan default. Yang kelima, aksi, memberikan perubahan aksi yang mudah seperti memberi unduh. Yang keenam, alternatif, menyediakan jalan keluar yang jelas bisa untuk mengatasi salah dalam memilih perintah. Yang ketujuh, validasi, menyediakan penanganan kesalahan, memberikan petunjuk tentang kesalahan yang dilakukan user dan langkah perbaikannya. Yang ke-8,
kontrol, mendukung fokus internal dan kontrol seperti penggunaan Internext cuman lebih baik daripada ready for next command. Yang ke-9, shortcut. Menyediakan shortcut memungkinkan user untuk menjalankan operasi yang sering dipakai dengan cepat. Yang ke-10, help. Menyediakan help dan dokumentasi untuk membantu pengguna, khususnya pengguna baru dalam menggunakan software. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain grafik. Desain grafik mempunyai sifat look dan feel. Maksudnya, look terlihat pada tampilan secara visualisasi seperti simbolisasi, garis miring, ikon, enable atau disable, active atau inactive, dan lain-lain. Feel akan terasa ketika pengguna melakukan seperti drag dan drop, klik, atau DBLC-LICK. Yang selanjutnya, prinsip dalam membuat desain grafik. Di sini ada beberapa prinsip dalam membuat desain grafik. Yang pertama yaitu mendaftar, menggunakan presentasi dan unsur visual untuk beberapa item yang relevan. Yang kedua, kejelasan. Tiap-tiap elemen pada suatu interface harus mempunyai suatu tujuan. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi pada layar, warna, gambar, icon, teks di dalam screen, antar screen, dan lain-lain. Yang keempat, alignment. Western work dimulai dari kiri atas, grid, garis vertikal dan horizontal untuk membantu tata letak window, left, center atau right. Yang kelima, pendekatan atau proximity. Item dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan. Kontras digunakan untuk membedakan kontrol yang aktif atau tidak dan mengatur item yang paling penting dengan highlight atau menyorotnya. Yang ketujuh, tipografi. Karakter dan simbol harus nyata dan dapat dibedakan. Hindari penggunaan semua huruf besar. Readability atau keadaan yang dapat dibaca. Yang delapan, warna. Kita melihat dunia melalui refleksi model warna. Cahaya menerangi suatu permukaan dan dicerminkan pada mata kita. Printer. Yang kesembilan, ikon. Mewakili objek atau aksi yang lazim dan dapat dikenali. Membuat ikon lebih menonjol dari background. Pastikan ikon yang terpilih tampak terlihat jelas dari ikon yang tidak terpilih. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.